Halo apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Autalini. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan dari DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI melakukan evaluasi atas implementasi 100 hari berlakunya KUHP dan KUHAP baru, termasuk implementasi bagi kepolisian, kejaksaan, dan juga PNN di wilayah Jawa Barat. Menjelang 100 hari berlakunya KUHP dan KUHAP baru, sejak 2 Januari 2026, Komisi 3 DPR RI melakukan evaluasi atas implementasi kedua undang-undang itu, termasuk implementasi bagi kepolisian, kejaksaan, dan BNN di wilayah Jawa Barat. Secara umum, implementasi dinilai berjalan cukup baik, namun Polda Jawa Barat menekankan perlunya petunjuk pelaksanaan bagi penyidik. Pemerintah diimbau untuk segera menerbitkan aturan turunan KUHP dan KUHAP. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lalo menjelaskan, aturan turunan itu berupa peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Tujuannya untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur secara spesifik dalam KUHP dan KUHAP baru. Kami di Komisi akan mendorong agar pemerintah cepat menyelesaikan aturan turunan dari undang-undang KUHP maupun undang-undang hukum tadi. Khususnya terjadi apabila dipandang ada kekosongan hukum. Sebenarnya secara umum sudah diatur detail dalam hukum acara. Kecuali yang menjadi kewenangan masing-masing organisasi, misalkan di kejaksaan, polisi yang perlu ada penafsiran terhadap regulasi itu memungkinkan. Tetapi dalam rangka mekanisme hukum beracara itu sudah diatur detail dalam hukum acara kita. Anggota Komisi 3 DPR RI, Safarudin, menekankan pentingnya komunikasi dan kerjasama dalam penerapan regulasi baru untuk meminimalisir potensi kendala di lapangan. Jadi itu dijaga, koordinasi itu, kerjasama itu, sinergi itu dijaga, dipelihara, dan semakin bisa ditingkatkan. Sehingga perkara-perkara yang terjadi di Jawa Barat itu tidak menemui kendala-kendala. Dari Bandung, Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, meski alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur sudah disalurkan, Komisi 5 DPR RI menyoroti masih belum tuntasnya penanganan banjir rob yang di kawasan Medan Utara. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Medan, Sumatera Utara, Komisi 5 DPR RI menyoroti belum tuntasnya penanganan banjirop di kawasan Medan Utara. Padahal, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur sudah disalurkan. Usai melakukan peninjauan, anggota Komisi 5 DPR RI, Musa Rejeksah, mengungkapkan bahwa ternyata pembangunan tanggul dan fasilitas pendukung belum menyeluruh. Menurutnya, penggunaan anggaran dan progres pembangunan perlu dievaluasi karena masyarakat masih terdampak banjirop secara berulang. Maka kami dari DPR RI hadir turun ke sini mau melihat anggaran yang sudah digunakan, yang sudah ada pembangunan, tetapi kenapa belum juga menuntaskan permasalahan. Ternyata kita lihat tanggul yang ada belum secara tuntas keseluruhan, masih ada daerah-daerah yang belum terbangun tanggulnya. Dan rumah pompa yang sudah ada pun tidak maksimal bekerja. Dan masyarakat kita selalu mendengar keluhan-keluhan. Dan di sini bersama pemerintah kota juga kita mau mendengar juga bahwa pemerintah kota juga selalu kendala karena badan sungai ini adalah wilayahnya sumber daya air di Kementerian PU. Sementara itu, pemerintah kota Medan menyatakan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur pengendalian banjir, termasuk pembangunan tanggul dan pembebasan lahan di sejumlah titik sungai. Ya, mudah-mudahan tanggul-tanggul yang akan dibangun cepat selesai dan bisa mengurangi banjirop yang ada di Medan Utara, terkhusus ya, dan juga nanti ada untuk pembebasan lahan yang ada di kota Medan, baik dari Sungai Bedra, Sungai Deli. Ya, mudah-mudahan nanti ini harus duduk sama ini, Pak. Untuk penyelesaian banjir ini harus duduk sama Gubernur, Deli Serdang, sama Medan. Begitu juga dengan BPN. Dari Medan, Sumatera Utara, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI menyebutkan bahwa panja seleksi penerimaan dan juga panja standar biaya dapat menjadi solusi atas banyaknya mahasiswa yang mundur akibat tingginya standar biaya perguruan tinggi. Penerimaan mahasiswa baru atau PMB di Universitas Riau masih menyisakan sejumlah persoalan krusial. Salah satunya terkait tingginya jumlah calon mahasiswa yang tidak daftar ulang akibat terkendala biaya. Data dari Rektor Universitas Riau menunjukkan sekitar 10% calon mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian masuk
justru tidak melakukan daftar ulang karena ketidakmampuan ekonomi. Hal ini diduga memengaruhi rendahnya angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi di Indonesia yang berada di angka 34%. Anggota Komisi 10 DPR RI Karmila Sari menyebut bahwa saat ini terdapat dua panja, yakni Panja Seleksi Penerimaan dan Panja Standar Biaya. Kedua panja itu dapat menjadi ruang untuk mencari solusi atas temuan di Universitas Riau. Utamanya terkait banyaknya mahasiswa yang mundur akibat tingginya standar biaya perguruan tinggi. Karena melihat APK kita yang masih di 34% harus di-up dengan ketidakmampuan para mahasiswa untuk melanjutkan kuliah. Seperti tadi disampaikan oleh Rektor Unri bahwa 10% diantaranya yang diterima pun tidak mendaftar lagi. Nah ini tentu karena akibat apa? Kemampuan untuk membayarnya. Nah ini yang harus benar-benar nanti Komisi 10 mencari solusi dan tentu Panja ini akan merekomendasikan. Di saat ini juga kami lagi membahas revisi UU Sidiknas. Nah itu nanti ada panja berikutnya. Jadi satu-satu dulu karena panja itu kami pecah dua, tadi yaitu panja seleksi penerimaan mahasiswa baru, terus yang kedua adalah panja untuk standar biaya perguruan tinggi. Melalui panja standar biaya perguruan tinggi dan revisi Undang-Undang Sisdiknas, diharapkan kualitas lulusan semakin meningkat serta biaya kuliah dapat lebih terjangkau. Dari Pekanbaru Riau, Domi Titi Heru, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam sepekan terakhir DPR RI kembali menggerakkan langkah kerja menjawab beragam persoalan bangsa dari aspirasi infrastruktur daerah, kapasitas subsidi energi, hingga penguatan perlindungan warga negara di luar negeri. Setiap rapat, setiap diskusi, dan setiap kebijakan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan stabilitas nasional. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acapkah hiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kembali di TVR 17, dari audiensi infrastruktur di Kabupaten Kuningan, kepastian harga BBM bersubsidi yang tetap terjaga hingga dorong terhadap integrasi data nasional melalui rancangan Undang-Undang 1 Data Indonesia. DPR RI terus mengawal kebijakan strategis negara. Pemirsa, tak hanya di dalam negeri, perhatian juga tertuju pada perlindungan pekerja migran Indonesia di Timur Tengah serta upaya diplomasi parlemen dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Sepekan ini, kerja parlemen menyentuh berbagai sektor dari pembangunan infrastruktur, keuangan negara, legislasi data nasional, hingga hubungan internasional. Dan kita akan simak rangkaian kerja DPR RI sepanjang 6 hingga 9 April 2026 dalam DPR sepekan berikut ini. Pada Senin 6 April 2026, Komisi 5 DPR RI menerima audiensi DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Audiensi ini membahas berbagai aspirasi terkait pembangunan dan infrastruktur daerah yang akan ditindaklanjuti bersama kementerian dan mitra kerja terkait. Anggota Komisi 5 DPR RI, Daniel Mutakin Safiuddin menyampaikan aspirasi yang disampaikan mencakup kondisi rumah yang tidak layak huni,
infrastruktur jalan, serta permasalahan mitra kerja Komisi 5 DPR RI. Komisi 5 DPR RI berkomitmen untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur di daerah, serta mencari solusi bagi percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Di hari yang sama, Komisi 11 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya membahas pembengkakan biaya subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia. Dalam rapat ini, Menteri Keuangan memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun 2026. Pemberian subsidi BBM hingga akhir tahun 2026 dipastikan tidak akan melebihi defisit APBN 3%. Badan Legislasi atau Balek DPR RI tengah menyusun naskah rancangan Undang-Undang 1 Data Indonesia. Penyusunan naskah dilakukan Balek setelah menggelar sejumlah rapat dengan pemerintah maupun pakar sejak awal tahun 2026. RUU 1 Data Indonesia hadir sebagai solusi integrasi data nasional yang terpusat dan terkonsolidasi, sehingga mampu menghimpun data yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat terdapat sekitar 20.000 pekerja migran Indonesia atau PMI yang berada di kawasan Teluk, termasuk 13.000 di Arab Saudi, 2.000 di Uni Emirat Arab, dan 4.000 di Turki. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah segera memperkuat langkah mitigasi keamanan dan keselamatan PMI di Timur Tengah. Perlu ada sinergi antar kementerian dan lembaga, utamanya Kementerian Luar Negeri serta keterlibatan TNI dalam proses evakuasi PMI. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menggelar diskusi dengan Duta Besar Palestina, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri, serta Lembaga Peduli Palestina. Pertemuan ini membahas berbagai langkah strategis untuk memperjuangkan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. BKSAP DPR RI membuka pintu kolaborasi kepada organisasi dan lembaga peduli Palestina untuk melakukan langkah nyata membantu rakyat Palestina. Selama lebih dari 2 dekade, rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga belum juga menemukan titik akhir. Padahal regulasi ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang layak bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia. Dan informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Pemirsa, kembali di TVR 17, Badan Legislasi DPR RI menunjukkan keseriusan untuk menuntaskan pembahasan rancangan Undang-Undang PPRT di tahun ini agar menghadirkan payung hukum yang jelas serta menjamin perlindungan dan kesejahteraan pekerja rumah tangga secara adil dan juga bermartabat. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Elisa Purba dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Pemirsa, tentu kita sepakat bahwa pekerja rumah tangga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia. Namun hingga saat ini, rancangan undang-undang terkait perlindungan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT nyaris belum selesai dalam waktu 22 tahun dibahas. Dan Badan Legislasi DPR RI tentunya kembali bergulir untuk membahas terkait dengan rancangan undang-undang ini dan terus menerima masukan. Dan kali ini kami akan berdiskusi terkait bagaimana progres dari RUU PPRT ini dengan salah satu anggota Badan Legislasi DPR RI, Bapak Ahmad Irawan dari fraksi Golkar. Bapak, terima kasih atas waktunya. Tadi kita lihat bahwa Balik DPR RI secara spesifik nih di masa reses masih giat untuk melaksanakan menerima masukan dan juga pendapat terkait dengan rancangan undang-undang PPRT ini. Dan kira-kira poin apa saja nih Pak yang tentu menjadi perhatian dari Balik untuk bisa memberikan keadilan dan juga kepastian dan perlindungan hukum bagi para pekerja rumah tangga di Indonesia, Pak? Jadi begini, tadi kami melangsungkan rapat bersama ekspor, bersama ahli dan beberapa organisasi masyarakat sipil yang memang concern dalam isu perlindungan pekerja rumah tangga ini. Dan kebetulan tadi dari salah satu narasumber itu juga sebenarnya mantan anggota DPR RI yang ikut memprakarsai pada saat itu, berinisiatif untuk mengajukan RUU perlindungan pekerja rumah tangga, dan beliau mengatakan ini sudah 22 tahun. Nah, makanya kami juga tadi mempertegas bahwa sebenarnya RUU perlindungan pekerja rumah tangga ini itu salah satu RUU yang menjadi fokus utama dari Badan Legislasi DPR. Itu tentu menjadi satu gambaran message politik bahwa DPR juga sangat fokus dan concern terhadap RUU ini, sehingga dengan keseriusan tersebutlah bahkan pimpinan menetapkan bahwa kita melaksanakan rapat dengar pendapat pada masa reses ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentu bahwa mendengarkan masukan publik ini bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, meaningful participation, agar kemudian kita bisa menghasilkan satu rumusan norma yang berkualitas yang bisa kita implementasikan, kemudian bisa memang memberikan manfaat hukum bagi para pihak, bagi masyarakat kita, bisa memberikan perlindungan, terus bisa memberikan afirmasi terhadap perlindungan pekerja rumah tangga itu sendiri. Nah, yang selanjutnya tentu bahwa terkait dengan kesungguhan Badan Legislasi itu tidak perlu diragukan lagi. Tadi banyak desakan dan mempertanyakan terkait dengan lamanya pembahasan RUU ini. Sebenarnya yang lama tidaknya proses ini bukan karena kami tidak ingin membahas atau apa, tapi kami ingin menghasilkan satu rumusan undang-undang yang memang itu bisa baik dan berlangsung lama. Dan kaitannya berbagai substansi pokok dalam RUU ini. Yang pertama itu adalah kaitannya dengan hubungan kontraktual antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga. Itu yang kami susun formula rumusan yang tegas antara masing-masing pihak agar kemudian timbul satu hubungan kerja yang lebih manusiawi, terus kemudian fleksibel, kemudian bisa bermanfaat. Maka kemudian ada beberapa hal yang substantif yang kami cantumkan dalam RUU tersebut untuk kemudian dicantumkan dalam kontrak para pihak ketika kemudian satu rumah tangga itu menggunakan jasa pekerja rumah tangga. Yang kedua juga yang pokok kami cantumkan itu dalam norma tersebut kaitannya kewajiban negara kaitannya dengan asuransi kesehatan, kemudian asuransi jaminan kerja ya, ketenaga kerjaan. Itu juga kami cantumkan sebagai bentuk perlindungan warga negara, karena
bagaimanapun pekerja rumah tangga ini juga adalah warga negara kita yang harus kita lindungi dan hormati hak konstitusional. Tapi ada satu hal juga kami tegaskan tadi bahwa adanya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini itu adalah salah satu bentuk satu keberpihakan negara. Yang kedua, bukan berarti bahwa negara lepas tanggung jawab kaitannya dengan penyediaan lapangan pekerja, karena kaitannya dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak itu adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. Jadi jangan dilihat bahwa adanya undang-undang pekerja rumah tangga ini itu menggeser yang seharusnya menjadi kewajiban negara menjadi kewajiban warga negara. Jadi ini tetap menjadi kewajiban negara untuk kemudian memberikan penghidupan yang layak kepada warga negara. Tentu kita sama-sama sepakat bahwa rancangan undang-undang PPRT ini menjadi jawaban terkait dengan perlindungan hukum dan juga kepastian hak dan keadilan bagi para PRT ya Pak. Nah sedikit Pak, mungkin sedikit saja terkait dengan pengawasan dari Badan Legislasi dan juga DPR RI secara keseluruhan agar nanti proses berjalannya undang-undang ini jika sudah ditetapkan akan benar-benar menguntungkan bagi seluruh pihak terutama untuk PRT. Ya tentu kan Badan Legislasi memiliki satu kewenangan untuk melakukan pemantauan terhadap setiap produk legislasi yang telah disahkan menjadi satu undang-undang dan mendapatkan persetujuan bersama dengan Presiden. Tentu kami akan melakukan pemantauan dan pengawasan nantinya terhadap implementasi undang-undang ini, yang tetapi itu nanti kita akan lihat seperti apa cara kita dalam mengawasi implementasinya. Tetapi yang paling penting fokus bagi kami saat ini adalah bagaimana undang-undang ini bisa segera disahkan, dan fraksi Partai Golkar juga ikut mendorong agar RU ini bisa segera disahkan, namun dengan rumusan yang memang menjamin hak konstitusional masing-masing warga negara tersebut. Terima kasih Pak Ahmad Irawan. Tentu masyarakat juga sangat menantikan akan disahkannya RUU PPRT ini, dan tentu masyarakat juga menitipkan kepada Badan Legislasi DPR RI agar as soon as possible, secepat mungkin rancangan undang-undang ini, PPRT ini bisa segera disahkan dan juga bisa memberikan kepastian hukum, keadilan hak kepada para pekerja rumah tangga di Indonesia. Sekian dari saya, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Tapi gimana infrastruktur jalan yang ada di sana? Persoalannya justru bukan di jalan nasional. Tapi persoalannya justru di jalan yang statusnya adalah jalan kabupaten kota. Dan di setiap tahunnya kita lihat akan ada perbaikan jalan tol, perbaikan jalan nasional. Ini mah proyek abadi, proyek tahunan. Yang menyebabkan itu bukan proyek tahunan, tapi memang proses konstruksi dan perencanaannya belum ideal. Kenapa mudik harus beres? Karena ini menyangkut ledakan bangkitan volume transportasi yang banyak. Bayangin, mohon maaf, jalannya mulus aja macet bos. Jalannya mulus aja ada hambatan, apalagi kalau jalannya rusak. Ada beberapa ruas jalan tol yang Mbak sebutkan tadi. Itu sudah cacat dari proses konstruksi awalnya. Kalau dengan odol Pak? Menurut saya kombinasi. Itulah kenapa pemerintah punya target zero odol. Kalau kita mau terapkan zero odol, itu juga complicated. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak. Langsung beri sanksi. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Alfat Rizky.
Baik, terima kasih rekan Anggun dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu kasus Amsal Sitepu jadi alarm, Ashabul Kahfi mendorong perlindungan pekerja kreatif. Pemirsa, dapat Anda saksikan di sini di layar kaca, ini banyak yang memberitakan terkait dengan anggota Komisi 9 DPR RI Ashabul Kahfi menyoroti minimnya perlindungan terhadap pekerja ekonomi kreatif di Indonesia. Kasus yang dialami Amsal Sitepu menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk segera menghadirkan regulasi yang lebih adaptif terhadap jenis pekerjaan non-konvensional. Dan DPR RI mendorong pemerintah segera merumuskan kebijakan yang komprehensif guna memastikan ekosistem yang kerja kreatif yang adil dan juga berkelanjutan. Negara tidak boleh abai terhadap dinamika baru dunia kerja yang terus berkembang, termasuk sektor kreatif yang kini menjadi tulang punggung ekonomi modern. Dengan regulasi yang berpihak dan pengawasan yang kuat, diharapkan para pekerja kreatif dapat berkarya dengan aman, terlindungi, serta memperoleh hak-haknya secara layak dan juga bermartabat. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu terkait dengan Nur Hadi meminta Kemnaker deteksi dini antisipasi badai PHK. Anda dapat kembali saksikan di sini di layar kaca Anda. Di sini ada di tengah dinamika ekonomi global yang kian bergejolak. DPR RI menaruh perhatian serius terhadap potensi meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi menegaskan pentingnya langkah antisipatif melalui deteksi dini yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Negara tidak boleh menunggu krisis terjadi, melainkan harus hadir lebih awal untuk membaca tanda-tanda pelambatan ekonomi yang dapat berdampak langsung pada keberlangsungan tenaga kerja. Dan DPR RI mendorong Kemnaker untuk memperkuat sistem pemantauan sektor-sektor industri yang rentan, sekaligus menyiapkan strategi mitigasi yang konkret dan juga terukur. Perlindungan terhadap pekerja harus menjadi prioritas utama, termasuk melalui peningkatan program reskilling dan upskilling, agar tenaga kerja tetap adaptif di tengah perubahan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan juga pekerja, diharapkan potensi badai PHK dapat ditekan, sehingga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan kasus Amsal Sitepu jadi alarm, Ashabul Kahfi mendorong perlindungan pekerja kreatif, serta Nur Hadi yang meminta Kemnaker deteksi dini antisipasi badai PHK. Terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Al-Fatih yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.